Jalan Raya Salabenda ya, Kemang ya, gue udah di daerah Kemang gitu. Jadi ya kalau di Kemang itu seperti biasa gitu kan. Kalau misalnya kita pagi itu kesiangan gitu, daerah sini tuh udah banyak yang kayak berangkat kerja gitu guys ya. Jadi yang agak ngebut-ngebut itu bawahnya, buru-buru. Ya guys, yang penting kita harus hati-hati ya guys ya. Boleh gitu kan ngebut, tapi kita tuh harus hati-hati. Kita juga harus menjaga keselamatan. Selain kita menjaga keselamatan diri sendiri gitu, kita juga harus menjaga keselamatan orang lain. By the way, di vlog kali ini ya kita review aja ya guys ya, antara ini guys, perbedaan Suzuki GSX sama motor gue dulu gitu kan, Yamaha R15 ya. Dan ada beberapa perbedaan, banyak banget gitu kan dari antara kedua belah motor ini. Untuk dari segi apa ya, pertama kita di fisik dulu ya, body lah ya. Dari segi fisik ya, bodinya ya guys ya, bodinya ini terlihat lebih ramping Suzuki gitu, dibanding R15. Jadi kalau misalnya R15 itu sedikit apa ya, lebih ke mogelus gitu, kelihatannya itu gede gitu kan ya. Padahal hasilnya 150 cc, tapi badannya itu gede banget gitu. Nah, itu dari segi body. Dari segi fitur sih, dari lampu segala macam ya hampir sama ya, udah LED juga. Terus untuk ini GSX yang 2017 ya, bukan yang baru, di GSX yang 2017. Jadi sebenarnya kalau dari fender gitu kan, kalau dari fendernya untuk yang 2017 itu fendernya itu kurang bagus gitu kan. Suzuki GSX itu gede gitu kan fendernya, kayak motor bebek. Tapi gitu kan di ini tuh udah gua ganti gitu fendernya itu, jadi fender pakai yang baru, jadi ya lebih sporty gitu. Kalau R15 fendernya udah sporty banget, spakbor belakang ya, spakbor belakangnya udah sporty banget. Dan kalau misalnya apa lagi ya, dari segi ini spion misalnya, dari segi spion itu kebanding Suzuki dan R15 itu di spion depannya ya, sama-sama lebih keren juga, sporty juga kelihatannya spionnya. Nggak kayak produk sebelah gitu, CBR. Di CBR itu spionnya tuh jelek banget kalau menurut gua ya, kurang lah gitu kan ya. Makanya kebanyakan kalau CBR itu pada support spion rata-rata, karena ya kalau dilipet tuh nekuknya ke atas juga gitu kan, kurang lah, dilihatnya kurang enak gitu. Terus kalau dari segi body udah selesai, bodinya itu pokoknya lebih kecil GSX ya kebanding R15. 15 tuh gede banget. Terus dari segi apa ya guys ya, cockpit. Dari segi cockpit ya, R15 dan Suzuki ini, Suzuki kalau segi cockpit Suzuki itu lebih kelihatan gimana ya, kecil tapi mewah gitu. Gue tuh seneng dari Suzuki itu, dari kayak ini triple clamp-nya itu tuh keren banget gitu kan, langsung ke stangnya juga keren gitu kan kelihatannya. Gue seneng gitu, kayak Moto3 gitu kayak Moto3, kayak Moto3 ya, ini ya keren banget cockpitnya, kecil tapi ya keren. Kenapa itu kan terlihat keren, karena ya Suzuki ini udah keyless gitu kan nih, sedangkan Yamaha R15 itu belum ya, CBR juga belum kalau setahu gue sih. Jadi ya yang kalian keren tuh di sini tuh polos itu kan, nggak ada gantung, kalian nggak ada kuncing gantung segala macam, jadi ininya udah keyless. Itu ya perbedaannya, itu mungkin Suzuki lebih baik ya. Terus dari segi apa lagi ya, mungkin dari segi ini rem segala macam ya lumayan lah, sama lah ya rasanya, karena ya masih produk standar. Dan tuh kalau misalnya Suzuki, kalau R15 itu ada hazardnya ya. Kalau Suzuki itu gue lihat tuh nggak ada hazardnya, cok. Gimana ini nggak ada hazardnya nih, di sini nggak ada juga. Ya ini juga bukan gitu kan, entah gitu kan orangnya udah ganti, karena gue beli bekas ya Suzuki ini tuh, gue beli bekas 10 juta gitu, harganya tuh murah banget ya. Maksudnya murah di antara yang lain gitu kan. Menurut gue kalau harga belinya sih mahal gitu kan, tapi ya
untuk ini tuh mungkin Suzuki GSX paling murah ya, suratnya lengkap gitu kan, STNK BPKB ada, cuman pajaknya mati di harga 10 juta gitu kan guys. Menurut guys gimana gitu kan menurut teman-teman? Nah yang tahu mungkin bisa di komen di bawah ya, karena ini tuh saklar yang kanan itu entah ori apa enggak gitu, kenapa itu nggak ada hazardnya gitu kan. Kelas motor yang 150 cc sport fairing kayak gini ya harusnya udah ada hazard ya guys ya, itu nggak ada. Terus ya untuk apa ya, di windshield misalnya, windshield kan tadi udah ya ke body ya. Terus apa lagi nih guys ya yang belum nih, rem udah, hazard udah, posisi riding mungkin ya, posisi riding nih. Untuk posisi riding sendiri antara R15 dan Suzuki gitu kan, ini menurut gua ya, gua tuh udah pakai R15 itu kurang lebih 3 tahunan lebih, hampir 2 tahun. Tapi gue nggak pernah ngonten gitu kan, gue udah ada kamera tapi nggak pernah ngonten. Entah itu gue baru 3 bulan kemarin gue tuh pengen ngonten di motor gitu. Kalau dulu tuh gue nggak pernah dikontenin gitu kan, dan cuman ada beberapa video doang gitu di motor. Dan untuk di posisi ridingnya sama-sama nunduk ya, mungkin lebih nunduk R15 gitu. Ini kelihatan lebih tegak, tapi gitu kan ini walaupun kelihatan lebih tegak tapi pegel juga guys ya. Asli gue pertama kali megang naik motor itu yang dirasakan tuh pegel. Yang pegel itu ini apa, pergelangan tangan sama pundak ya, pegel banget, sumpah pegel banget. Terus remnya ya, kemarin tuh gue tuh pegel di jari juga karena posisi remnya itu flat banget gini. Orangnya nyeting gimana gitu kan, yang nyeting motornya sendiri gitu. Gue turunin remnya segini jadi ya agak enak. Tadinya tuh segini guys, jadi pegel gitu tuh kalau ngerem jarinya tuh ke atas gitu. Ini tuh udah gue rubah semuanya, jadi ya udah lumayan nyaman ya, nggak terlalu pegel. Bawa berat beban banyak juga udah nggak terasa pegel gitu. So dari posisi riding sih ya apa ya, mungkin yang R15 ini lebih nunduk dan itu kelihatan lebih tegak ya. Gue tuh nggak tahu gitu bawaan dari Suzuki-nya kayak gimana gitu, entah ininya di upper yoke apa under yoke gitu. Ini udah under yoke, gue nggak tahu karena ya gue beli bekas juga. Tapi ya ini kelihatan keren banget gitu. Dan jok ininya ya, jok ininya ini jok ininya gue pundur-pundurin. Ini tuh banyak banget ya. Kalau misalnya kita duduknya di depan ya mungkin agak kelihatan tegak nih. Kalau misalnya kalian naik Suzuki pengen gak pegel, lu duduk paling depan dah. Ini tegak banget guys ya. Tapi kalau misalnya lu pengen kelihatan naik motornya itu ridingnya itu lebih sport gitu kan, lu agak mundur gitu, agak mundur dan pentokin ke jok belakang. Itu lu kelihatan lebih nunduk, jadinya kan kelihatan lebih sport gitu, lebih keren gitu. Nah, terus apalagi nih guys ya? Kualitas joknya ya, menurut gue ya lebih empuk R15 ya kebanding ini. Ini keras banget dia, apalagi jok penumpangnya ya, keras banget. Aduh, gimana ini pabrikan Suzuki? Keras ya, jok belakangnya keras, jok ini juga ya lumayan lah ya keras ya. Tapi kalau buat pengendaliannya sih nggak terlalu sakit ya. Tapi buat jok belakang itu Suzuki GSX itu ya kebanyakan yang bilang sakit sih katanya ya. Cuman ya kata cewek gue juga sih gitu sih, kata cewek gue juga agak sakit gitu kan joknya kebanding R15. Jadi lah ya, apalagi untuk segi mesin ya guys ya, segi mesin, tarikan dan segala macam gue jelas lebih enak GSX sih kayaknya ya. Apalagi kalau misalnya udah RPM tinggi itu GSX tuh kelihatan pengen kencengnya lagi tuh ada gitu kan kalau GSX. Kalau R15 ya R15 juga ada tapi ya lebih enteng GSX lah tarikannya. Ya apalagi guys ya, apa udah gitu kan ya, udah semua kali ya, udah kita review semua ya. Jadi overall ya, oh ini bedanya body ya, tadi body ada yang kelewat itu kan, armnya jadi gitu kan, armnya GSX itu masih kayak kotak gitu, sedangkan R15 itu armnya udah alloy ya, ada alloy gitu, bentuknya juga udah lebih
sport. Kalau GSX itu masih kayak arm kotak lah. So ya GSX itu keren banget, kelihatannya juga keren, gak kalah gitu kan sama R15 modelnya gitu. Untuk dari fitur speedometer juga udah oke. Ya menurut kalian gimana gitu kan ya, harga bekasnya gue dapet 10 juta worth it kayak gitu kan, worth it ya gitu. Kalau misalnya worth it ya kalian cukup subscribe, like and comment gitu kan. Jujur ya gue ngebohongi dapet 10 juta pas ya, cuman keadaannya ya begini ya. Tadinya itu buruk banget, terus windshieldnya nih masih udah kuning juga, belum diganti-ganti sama yang punya. Parah banget sih ya, nggak dirawat motornya. Dan ini tuh di tangan gue tuh gue udah mulai merawat dikit-dikit ya, karena kalau banyak itu gue tuh belum gajian gitu kan dari YouTube. Makanya tolong bantu subscribe ya channel YouTube gue supaya gitu kan berkembang lebih cepat agar kita itu semangat itu nguploadnya. Oke guys, mungkin ya segini kali ya review dari gua perbedaan antara GSX dan R15 yang V3 maupun V2 ya. Yang V3 sih tadi, karena gua pakai juga yang V3. Jadi perbedaannya kurang lebih kayak gitu. Dan dari harga itu jelas lebih murah GSX. Ya kalian mau pilih mana gitu kan. So, yang penting kalian kalau misalnya beli motor itu mesinnya oke gitu kan. Bodi itu bisa dirawat, tapi mesin itu ya harus yang perfect lah ya. Jangan yang udah kurang perhatian gitu kan. Gak apa-apa bodi kurang perhatian, yang penting mesin ya guys ya. Mesinnya itu harus oke gitu. Ya overall sih ya kalau lihat dari harga ya mungkin GSX ya. Gue pilih GSX karena dari harga yang murah guys ya. Sekarang kan R15 V3 itu kondisinya pajak mati dan surat lengkap ya. Surat lengkap pajak mati itu masih di atas 16 juta gitu. Kemarin gue juga punya gue jual 17 juta gitu kan. Padahal pajak mati 2 tahun ya, hampir sama kayak gini ya keadaannya. Tapi bodinya rapi banget gitu kan. Oke guys, mungkin cukup sekian ya reviewnya dari gua. Kalian mau pilih mana tuh? Udah kasih clue gitu kan. So kembali balik ke masing-masing kondisi ya guys ya.